Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Kami akan mempresentasikan idea kami dengan judul Billing Management 2.0. Nah, apa itu? Nah, apa sih? Bisa di next. Nah, latar belakang. Nah, ini kenapa sih kita ngambil judul ini? Pertama itu kita ada KPI, Customer Experience. Nah, itu isinya itu seperti penggunaan PL mobile, response time, recovery time, dan seperti itu. Dan juga kita juga ada kinerja indeks kepuasan pelanggan. Nah, di mana tiap tahun dilakukan survei untuk menentukan nilai dari IKP ini gitu. Dan juga kita juga ada program dari korporat yaitu transformasi digital. Nah, ini yang menjadi pokok latar belakang kenapa kita mengambil ide ini. Nah, kemudian dari sisi action plan-nya, yang kita bahas satu-satu, itu customer experience, itu action plan-nya itu adalah penggunaan PL mobile, kemudian kecepatan response time, dan recovery. Nah, ini kita fokus di PL mobile. Realisasi sampai Juni itu baru 9 ribuan gitu. Sedangkan target kita pun sebenarnya sudah ada sih 12.000, tapi kalau dilihat dari sisi total jumlah pelanggan itu sangat kecil gitu. Hanya 1% lah, bisa 1%. Padahal ini aplikasi bisa dikatakan wajib lah untuk semua pelanggan gitu. Tapi baru 1%. Nah, itu masih menjadi masalah. Kemudian dari sisi indeks kepuasan pelanggan, kita tahun 2019 itu tidak tercapai, menurun jauh gitu, dari 90 menjadi 82 gitu, sangat menurun. Nah, itu salah satu penyebabnya itu ada di salah satu aspek dari IKP ini. Nah, di sini ada 5 ya. Kita akan fokus di sini di kemudahan informasi layanan. Nah, kenapa di situ? Karena pengetahuan di sini yang dinilai itu adalah pengetahuan pelanggan mengenai produk PLN. Nah, ini masih rendah. Kenapa masih rendah? Bisa lihat di sini. Nah, ini hasil survei tahun 2019. Program promo gemerlap lebaran itu yang tahu hanya 5%. Lagi. Kemudian promo insentif. Ini untuk 100 PATM dapat potongan gitu. Ini nggak ada yang tahu. Padahal kita udah sharing-sharing di mana-mana. Kemudian, nah ini yang paling wah kemarin tahun 2019 itu menembus batas yang punya kompor listrik dapat diskon gitu. Dan ini pun yang tahu hanya 14% gitu. Jadi pelanggan kita banyak sekali yang tidak tahu promo ini. Kemudian ini yang Terangi Negeri. Ini yang dapat diskon BP untuk PB untuk data 3T, dan ini juga tidak ada yang tahu dari hasil survei. Nah, itulah kenapa kita mengambil fokus di kemudahan informasi di dan layanan. Ini yang harus kita tingkatkan. Kemudian transformasi digital itu ada 2, yaitu New PN Mobile dan Audit Management. Nah, yang Audit Management-nya, action plan-nya tentu deal kita harus valid. Nah, dari 3 inilah kita mengambil ide ini gitu. Jadi billing management ini harus kita upgrade. Yang sebelumnya 1.0 bisa dibilang sekarang harus di-upgrade jadi 2.0. Nah, kenapa sih billman gitu ya pertanyaannya? Apa sih hubungannya billman dengan ketiga case tadi? Nah, billman itu dia adalah petugas, istilahnya pekerjaan, di mana petugasnya langsung bertemu dengan pelanggan atau langsung ke rumah pelanggan secara door to door istilahnya, atau semualah dikunjungi gitu. Nah, sini bisa dilihat dengan billman nanti itu penyampaian informasinya bisa face to face gitu. Jadi langsung ke orangnya. Mungkin selama ini sudah macam-macam ya, kita pakai sosial media, kemudian apalagi itu keliling-keliling, kemudian koran, media, dan macam-macam. Itu dari hasil survei tadi kan sangat jauh gitu. Nah, dengan billman ini nanti informasinya langsung ke pelanggan, kemudian langsung bisa mengedukasi
PN Mobile. Jadi petugas ini kita bisa ajari untuk mengedukasi pelanggan, kemudian mengajak follow atau like atau subscribe gitu sosmed kita. Kan sekarang zamannya semakin banyak like semakin naik derajat intinya. Kemudian pengambilan data lapangan juga bisa. Ada si Billman ini juga bisa mengambil lapangan data gardu dan nomor telepon dan sebagainya. Itu yang bermanfaat di deal kita. Dan yang paling penting kerjaan itu dikerjakan rutin dan ada sistemnya gitu. Jadi tidak sewaktu-waktu tapi rutin dan tersistem. Maksudnya tersistem itu ada pengelolaannya, ada kontraknya, ada manajemennya dan pengawasannya dan seperti itu. Nah itulah kenapa kita perlu upgrade Billman ini menjadi Billman 2.0. Nah di NTT sendiri kita lihat historinya Billman ya. Ada 5 kerangan lah, 5 cakupan dari lingkup pekerjaan pertama. Nah ini perbedaannya dari Billman sampai ke Billman 2.0 ini ada preman di tengah-tengah, ini campuran ya. Nah di situ ada perubahan di lingkup pekerjaan yang sebelumnya hanya baca meter, terus dan berubah menjadi ada tambahan pekerjaan pemasaran atau plumbing. Nah ini yang membedakan nanti Billman 2.0. Kemudian jadwalnya juga berubah. Nah ini kita highlight aja yang prabayar. Kalau yang Billman lama itu tiap bulan 105 itu hanya sampling. Kemudian di Billman dan Preman itu 3 bulan sekali, dan di Billman 2.0 itu hanya 6 bulan sekali, dan lain sebagainya. Dan pemasaran juga di Billman 2.0 itu sama jadwalnya dengan prabayar gitu. Kemudian aplikasi, yang perbedaannya kita sekarang sudah pakai ACMT dan aplikasi kembang sendiri, itu CRM. Kemudian targetnya di sini jumlah pelanggan. Kalau yang dulu tuh cuma sampling, kalau sekarang ini hanya yang Preman itu 3 bulan sekali 100%, tapi di Billman 2.0 kita rubah jadwalnya jadi 6 bulan sekali, dan pemasarannya juga 6 bulan sekali. Dan kontraknya sendiri sekarang kita sudah kontrak di wilayah gitu. Nah, inilah Billman 2.0, di mana pekerjaan Billman itu ditambahi pekerjaan pemasaran atau probing untuk menyelesaikan 3 case tadi, menyelesaikan masalah-masalah tadi dengan jadwal yang sudah ditentukan, target dan mekanisme yang sudah disiapkan. Nah, kita akan fokus di pekerjaan barunya, yaitu pekerjaan probing atau pemasaran. Nah, apa sih yang dikerjakan si Billman ini selain baca meter? Nah, saat dia jalan ke lapangan, dia kan pertama dulu DPM ya sama deal, kemudian dia lakukan pembacaan meter dengan ACMT. Nah, setelah selesai baca meter, dia akan meminta izin ke pelanggan kalau ada orangnya di rumah, minta izin untuk melakukan probing gitu. Apa saja pekerjaan itu? Ada 5 probingnya fokusnya, yaitu mengajak like, follow sosmednya PLN, kemudian install dan aktivasi PN Mobile, kemudian menyampaikan program atau promo, kemudian probing tambah daya, bisa menawarkan tambah daya, kemudian nomor 5 menyampaikan informasi tentang manfaat atau bahaya kelistrikan. Nah itu yang probing. Dan nomor 6 ini adalah pekerjaan pendataan data lapangan. Nah ini sekalian jalan gitu, data gardu, ini gardu berapa sih pelanggan, kemudian telepon, email kalau ada, dan alamatnya yang benar gitu. Kemudian hasil probing ini dia entry di aplikasi yang kita kembangkan, yaitu CRM, dan dimonitor oleh koordinator dan pegawai. Nah itulah pekerjaan pemasarannya. Aplikasinya sendiri kita kembangkan sendiri, itu ada mobile dan back office. Semua dokumentasi pekerjaan probing bisa dientrykan di sini. Apa yang dia kerjakan, data-data yang dia ambil apa, kemudian fotonya. Nah ini contohnya dia foto selfie dengan pelanggan ya, selesai melakukan probing gitu fotonya. Nah, manfaatnya, nah ini lihat ya, kita juara 1 untuk program Super Wow di tahun 2020 ini. Walaupun targetnya 4.000, tapi yang lain juga ada kok yang dikit-dikit, tapi kita bisa mencapai 200% lebih gitu. Nah ini apakah penyebabnya karena probing kan gitu. Kita coba, kemarin kita melakukan riset
riset itu berupa survei untuk pelanggan yang menikmati promo gitu. Dia dapat sumber infonya itu dari mana sih? Nah, di sini bisa dilihat 42% yang paling gede itu orang lain. Kita juga agak bingung nih, orang lain ini maksudnya gimana? Apakah tetangga kah atau orang PLN kah atau gimana gitu. Kemudian yang 30% ini gagal ya, namanya sampling ya. Jadi ada kemungkinan gagal dan banyak juga yang gagal. Dan medsos ada 14% dan ada 11% dari petugas PLN. Nah, ini yang sudah pasti dari petugas BUMN itu adalah ini 11% gitu. Dan 42% ini kemungkinan besar juga dari petugas BUMN. Nah, ini membuktikan kalau pekerjaan itu ada hasilnya gitu. Dan ini hasilnya. Kita informasi promo nyampe di pelanggan sehingga pelanggan banyak yang mengikuti promo ini. Nah, itu 1/4-nya. Sehingga dengan naik daya tentu pendapatan pun akan meningkat. Nah, kemudian manfaat lainnya, kita like sosmednya juga naik, kemudian dari Instagram dan sebagainya. Nah, ini akan memudahkan PLN dalam menyampaikan informasi apapun itu. Nah, sekarang kan sosmed ini istilahnya sesuatu yang memegang peranan lah di dunia digital saat ini gitu. Jadi semakin bagus, semakin banyak orang follow, semakin baik. PN Mobile juga meningkat gitu. Jadi ada hasilnya dari pekerjaan ini. Kemudian deal kita semakin valid karena data lapangan tadi langsung kita updatekan ke data deal di AP.t. Nah, untuk risiko di sini ada beberapa risiko yang memang kemungkinan dan bisa terjadi dan mitigasinya pun sudah baik dan hasilnya pun akan rendah, moderat dan rendah gitu. Ya, kesimpulannya. Jadi BUMN 2.0 ini adalah pengembangan dari BUMN sebelumnya dan Preman, di mana mekanisme pembelian meter berbayar diperbarui menjadi lebih efisien, yang sebelumnya 3 bulan jadi 6 bulan, lebih hemat, dan pekerjaan petugas BUMN-nya itu ditambah gitu, dengan pekerjaan pemasaran. Ini yang baru. Kemudian manfaatnya, PLN dapat secara langsung menyampaikan informasi ke pelanggan. BUMN ini yang benar-benar langsung ke pelanggan, sehingga apapun info yang kita punya, apapun yang ingin kita ambil dari pelanggan bisa dilakukan oleh dia gitu, oleh petugas BUMN, dan mendapatkan data, kemudian mudah dimonitor dan evaluasi. Kemudian deal kita menjadi valid dan tentu program transformasi digital terkait dengan auto manajemen apalagi itu akan realistis lah, itu akan semakin optimis akan bisa kita lakukan. Nah, sekian dari kami. Terima kasih.